Bismillahirrahmanirrahim. Berniat menghikmai dengan membaca surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Profesor Dr. M. Quraishi Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 2. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 3. Yang menguasai hari pembalasan. 4. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 5. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 6. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya mereka yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. 7. Sementara ulama yang paling populer di antara mereka adalah Syekh Muhammad Abduh 1849 sampai dengan 1905 berpendapat bahwa surat Al-Fatihah merupakan wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya, ia lebih dahulu turun daripada surat Iqra. Alasan yang dikemukakan antara lain sebuah hadis mursal riwayat Al-Baihaqi di samping argumentasi logika. Intinya adalah bahwa telah menjadi sunnah Allah dalam penciptaan dan atau dalam penetapan hukum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memulainya secara global, baru kemudian disusul dengan perincian secara bertahap. Al-Fatihah menurut Syekh Muhammad Abduh mengandung pokok-pokok kandungan Al-Quran secara global. Sedangkan semua ayat Al-Quran selainnya merupakan perincian pokok-pokok tersebut. Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya turun untuk menguraikan masalah-masalah. 1. Tauhid. 2. Janji dan ancaman. 3. Ibadah yang menghidupkan tauhid. 4. Penjelasan tentang jalan kebahagiaan dan cara mencapainya di dunia dan di akhirat. 5. Pemberitaan atau kisah generasi terdahulu. Kelima pokok uraian di atas menurut Syekh Muhammad Abduh tercermin dalam ayat-ayat Al-Fatihah. Tauhid pada ayat kedua dan kelima. Janji dan ancaman tersurat pada ayat pertama, ketiga, dan ketujuh. Ibadah juga dapat pada ayat kelima dan ketujuh. Sedangkan sejarah masa lalu diisyaratkan oleh ayat terakhir. Pendapat yang menyatakan Al-Fatihah sebagai wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak disetujui oleh mayoritas ulama. Namun di antara mereka yang berusaha mengkompromikan dengan pendapat yang menyatakan bahwa wahyu pertama adalah 5 ayat pertama surat Iqra. Pengkompromian tersebut adalah dengan menyatakan bahwa surat pertama
yang secara sempurna adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Iqra adalah wahyu pertama. Yang ketika itu turun belum dalam bentuk satu surah sempurna. Seperti diketahui, surat Iqra terdiri dari 19 ayat, sedangkan yang turun pertama kali hanya 5 ayat saja. Pendapat kompromi ini tentunya tidak disetujui oleh Syekh Muhammad Abduh, karena secara tegas ia menyatakan bahwa Al-Fatihah mendahului Iqra. Al-Fatihah mendahului Iqra. Pendapat Abduh ini hanya dianut oleh segelintir ulama. Para penentangnya mengatakan bahwa sejarah dan waktu-waktu turunnya Al-Quran tidak dapat ditetapkan berdasarkan alasan logika, apalagi sampai mengabaikan riwayat yang kuat, yang sahih, dan menerima yang lemah atau tidak sahih. Seperti yang ditempuh oleh Syekh Muhammad Abduh, riwayat Al-Baihaqi di atas adalah lemah, tetapi diambil oleh Syekh Muhammad Abduh dengan mengabaikan riwayat ulama hadis yang lain seperti Bukhari dan Muslim yang justru sangat kuat. Rashid Ridho, murid dari Syekh Muhammad Abduh sendiri, dalam tafsirnya Al-Manar menilai bahwa cara argumentasi gurunya itu cukup aneh. Berdalil dengan sunnah Allah yang disinggung oleh Syekh Muhammad Abduh di atas, bahwa Tuhan selalu menyebutkan sesuatu secara global, baru kemudian memerincinya, bisa juga diterapkan pada kelima ayat pertama surah Iqra. Dalam surat itu disinggung persoalan pokok yang mengantar kepada kebahagiaan umat manusia, yakni ilmu, pengetahuan, dan keikhlasan kepadanya. Lihat ayat pertama dan ketiga, disinggung pula sifat-sifat Tuhan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Demikian pula bahasan tentang sejarah, yaitu penjelasan tentang asal kejadian manusia. Ayat-ayat Al-Quran lainnya dapat dikatakan menjelaskan pokok-pokok masalah tersebut. Sebenarnya dalam surat Al-Fatihah terdapat ayat yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa ia bukan wahyu pertama, yaitu ayat kelima, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Kata kami bentuk jamak. Di sana menunjukkan bahwa ayat ini baru turun setelah ada sekian banyak orang-orang memeluk agama Islam dan beribadah bersama-sama, yang tentunya belum terjadi ketika pertama kali Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW menerima wahyu. Di samping itu, kandungan surat ini jauh berbeda dengan kandungan wahyu-wahyu pertama, yang pada umumnya berkisar tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendidikan terhadap nabinya. Perhatikan surat-surat Al-Mudassir, Al-Muzammil, Nuh, dan awal surat Iqra itu sendiri. Penulis tidak mempunyai informasi yang pasti tentang kapan persisnya surat Al-Fatihah ini turun. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ia turun sesudah surat Al-Mudassir, tetapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa turunnya di Madinah. Setelah baginda Rasulullah SAW, Nabi Agung Muhammad berhijrah ke sana. Sebagian ulama agaknya karena simpang siur riwayat pada akhirnya berkesimpulan bahwa surat Al-Fatihah turun dua kali.
sebelum hijrah ketika Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW masih berada di Mekah, dan yang kedua di Madinah setelah hijrah. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah turun di Makkah dan separuh lagi di Madinah. Penulis mendukung pendapat yang menyatakan surat ini turun di Mekah karena surat ini populer juga dengan sebutan nama As-Sab Al-Matsani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat atau diulang-ulang kandungannya dalam ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan keterangan bahwa Allah telah menurunkan kepada Nabi As-Sab Al-Matsani itu sendiri turun ketika Nabi masih bertempat tinggal di Mekah. Keterangan tersebut adalah firman-Nya dalam surat Al-Hajr 87 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu As-Sab Al-Matsani atau Al-Fatihah dan Al-Quran yang mulia. Disepakati oleh ulama bahwa surat Al-Hajr merupakan salah satu surat yang turun ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW masih berada di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Alasan lain adalah bahwa sholat 5 waktu telah diwajibkan sejak Nabi Rasulullah Muhammad SAW masih berada di Mekah. Sedangkan beliau menyatakan bahwa tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Surat ini diletakkan pada awal Al-Quran dan secara organis mempunyai hubungan yang erat dengan surat sesudahnya, yaitu surat Al-Baqarah. Surat tersebut antara lain adalah bahwa dalam surat Al-Fatihah disebutkan 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia yaitu 1 yang dianugerahi nikmat oleh Tuhan, 2 yang dimurkai, dan 3 yang tersesat. Ketika kelompok tersebut dibicarakan secara panjang lebar dalam surat Al-Baqarah. Di samping itu, pada surat Al-Fatihah kita diajari agar memohon hidayat. Dan dalam awal surat Al-Baqarah ditegaskan bahwa Al-Quran adalah hidayat bagi mereka yang bertakwa. Ibrahim bin Umar Al-Baihaqi, wafat 1480 Masehi, seorang ahli tafsir yang menekuni bidang hubungan antara ayat-ayat dan surat Al-Quran, menegaskan dalam tafsirnya bahwa keterkaitan antara ayat dan surat Al-Quran sedemikian eratnya sehingga bila dilihat dari segi keterkaitan makna-maknanya, kita dapat berkata bahwa tidak ada akhir dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menurut pendapatnya bagaikan suatu rantai yang berkesinambungan hingga surat An-Nas. Aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia, yang diletakkan pada bagian akhir Al-Quran masih berhubungan erat dengan surat Al-Fatihah yang merupakan awal Al-Quran. Hubungan tersebut dapat dipahami bila diingat perintah Tuhan agar
sebelum membaca awal Al-Quran, seseorang hendaknya berta'awudz, membaca a'udzubillah seperti yang diajarkan pada surat A'udzu billah Rabbinnas, seperti yang diajarkan pada Qul a'udzu birabbinnas itu. Surat Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Setiap nama memberi isyarat tentang fungsi dan tujuannya. Di samping as-sab al-matsani yang telah disinggung maknanya di atas, nama-nama itu juga antara lain: 1. Al-Fatihah, pembuka yang sempurna, sebagai isyarat bahwa ia adalah pembuka Al-Quran dan juga pembuka yang amat sempurna bagi segala macam kebaikan, bagi segala macam kebajikan. 2. As-Sifah, As-Sifah artinya penyembuh. 3. Ar-Ruqyah, artinya mantra, sebagai isyarat bahwa pembacaan dan pengamalan kandungannya dapat mengantarkan kepada kesembuhan dan dapat dijadikan semacam mantra untuk segala persoalan. Yang keempat, Al-Asas, artinya asas dan dasar, karena kandungan surat ini merupakan asas dan dasar bagi segala perilaku terpuji di dunia dan di akhirat. Al-Waqiah, Al-Waqiah atau pemelihara, karena melalui bacaan dan pengamalannya seseorang akan memperoleh pemeliharaan Tuhan dari segala macam bencana. Yang keenam, Al-Kans, artinya bekal, karena dia adalah bekal yang sangat berharga untuk masa depan. 7. Ad-Du'a, artinya doa. 8. As-Syukur, artinya syukur. Yang ke-9, Alham, artinya pujian. Yang ke-10, As-Sholat, artinya permohonan. Yang kesemuanya menggambarkan pengakuan dan kelayaan Tuhan untuk dipuja, dipuji, dimintai pertolongan, serta diakui kekuasaannya di dunia dan di akhirat. Yang ke-11, Al-Wafiyah, Al-Wafiyah, artinya yang amat sempurna, karena surat ini merupakan surat yang amat sempurna dalam berbagai segi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil maupun Zabur dan Al-Quran suatu surah seperti As-Sab al-Matsani." Para ulama sepakat bahwa surat ini terdiri dari 7 ayat, meskipun ada perbedaan pendapat tentang apakah basmalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau ini merupakan ayat tersendiri. Oleh karena itu, kita lihat di Mekah dan di Madinah, imam sholat tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Tradisi ini berdasarkan pendapat Imam Malik bahwa basmalah bukan merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Menurut Imam Malik, tidak membaca basmalah merupakan tradisi sejak zaman Nabi, dan karena tradisi tersebut
harus dipertahankan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penulisannya dalam mushaf menunjukkan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat Al-Quran, namun penulisan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa ia adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Bahkan beberapa hadis yang dinilai oleh Abu Hanifah sebagai hadis sahih memberitakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam mengerjakan sholat tidak terdengar membaca basmalah. Ini membuktikan bahwa ia bukan bagian dari Al-Fatihah. Namun demikian dalam mazhab Hanafi, basmalah dapat dibaca dalam sholat tetapi tidak dengan nyaring. Mazhab Hanafi, basmalah dapat dibaca dalam sholat tapi tidak dengan nyaring. Imam Syafi'i berdasarkan penulisan basmalah dalam mushaf Al-Quran dan berdasarkan sekian banyak hadis yang dinilai sahih berpendapat bahwa basmalah adalah bagian ayat pertama dari surat Al-Fatihah, sehingga ia wajib dibaca ketika sholat. Meninggalkannya berarti tidak menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dan dengan demikian sholat menjadi batal. Seperti terlihat di atas, masing-masing pendapat mempunyai alasan keagamaan. Masing-masing berusaha mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Di sini timbul pertanyaan, apakah tidak mungkin justru baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa contoh atau mempraktekkan sekian banyak ragam cara beribadah. Bukankah beliau hidup di tengah-tengah sahabat selama 20 tahun lebih? Agaknya cukup logis untuk mengiyakan pertanyaan di atas. Dalam hal ini, di kalangan sementara ulama dikenal dengan istilah ta'azu al-ibadat, keragaman cara beribadah. Kalau ini diterima, maka bisa disimpulkan bahwa semua cara yang disebut di atas itu dapat dibenarkan dan tidak perlu dipertentangkan. Pintu surga demikian lebar sehingga dapat dimasuki oleh semua orang yang secara ikhlas mengikuti cara dan ajaran yang ia yakini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Betapapun seperti kata Syekh Muhammad Abduh yang dinukil oleh Rasid Ridho dalam tafsir Al-Manar, basmalah adalah ayat Al-Quran. Karena itu dalam buku tafsir ini tidak ada salahnya kita kaji kandungannya, terlepas dari persoalan apakah ia bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Penomoran ayat-ayat di dalam buku ini dibuat berdasarkan pendapat bahwa basmalah adalah ayat pertama Al-Fatihah. Berdasarkan pendapat bahwa basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini bisa diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Di sini timbul banyak pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kata dengan dan nama? Apa pula perbedaan antara pengasih dan penyayang? Dan sederetan pertanyaan lain yang dapat muncul. Untuk memahami arti ayat pertama ini terlebih dahulu perlu didudukan pengertian ba yang dibaca bi pada awal ayat tersebut. Sementara ulama, khususnya golongan sufi, menekankan pentingnya arti huruf ini dalam basmalah. Mereka bahkan berkata bahwa inti kandungan ajaran Islam dihimpun oleh makna huruf tersebut. Walaupun penulis tidak sependapat dengan kesimpulan itu, namun di sisi lain harus diakui bahwa arti huruf tersebut memang cukup menentukan bagi pengertian basmalah. Paling sedikit ada dua arti yang dapat dikemukakan dalam kesempatan ini. 1. Bis, bi, yang diterjemahkan dengan kata dengan, menyimpan satu kata yang tidak terucapkan tetapi harus terlintas di dalam benak kita, di dalam benak ketika mengucapkan basmalah, yaitu kata memulai, sehingga bismillah berarti saya atau kami memulai dengan nama Allah. Dengan demikian, kalimat tersebut menjadi semacam doa atau pernyataan dari pengucap, atau dapat juga diartikan sebagai perintah dari Allah, walaupun kalimat tersebut tidak berbentuk perintah. Mulailah dengan nama Allah. Kedua pendapat yang menyisipkan dalam benak kata memulai pada basmalah ini memiliki semangat yang sama, yakni menjadikan nama Allah sebagai pangkal tempat bertolak. Apabila seseorang memulai suatu pekerjaan dengan nama Allah atau atas nama Allah, maka pekerjaan tersebut akan menjadi baik atau paling tidak akan terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi, atau kepentingan pribadi. Almarhum Abdul Hamid Mahmud, mantan Syekh di Al-Azhar, Mesir, menulis dalam bukunya Al-Islam wa Al-Haq lebih kurang sebagai berikut. Apabila Anda menjadikan pekerjaan Anda bertitik tolak dari Allah dan karena Allah, maka pastilah pekerjaan Anda tidak akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sebaliknya, akan membawa manfaat bagi diri Anda, masyarakat, lingkungan, bahkan kemanusiaan secara keseluruhan. Kedua, bi,
yang diterjemahkan dengan kata "dengan" itu dikaitkan dalam benak dengan kata kekuasaan dan pertolongan. Pengucapan basmalah seakan-akan berkata, dengan kekuasaan Allah dan pertolongannya, pekerjaan yang sedang saya lakukan ini dapat terlaksana. Pengucapannya ketika hidup atau seharusnya sadar bahwa tanpa kekuasaan Allah dan pertolongannya, apa yang sedang dikerjakan itu tidak akan berhasil. Ia menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya, tetapi pada saat yang sama, setelah menghayati arti basmalah ini, ia memiliki kekuatan dan rasa percaya diri, karena ketika itu dia telah menyandarkan dirinya dan bermohon bantuan Allah yang Maha Kuasa itu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap perbuatan penting tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan tersebut tidak sempurna atau cacat. Dengan demikian, apapun pekerjaan itu, makan, minum, keluar rumah, bahkan gerak dan diam sekalipun, kesemuanya harus disadari bahwa ia tidak mungkin terlaksana kecuali atas bantuan dan kekuasaan Allah. Atau dalam usaha kita mewujudkannya, kita memohon bantuan Allah dan titik tolak kita adalah karenanya. Kata ism terambil dari kata as-suwum yang berarti tinggi atau as-simah yang berarti tanda. Kata ini biasa diterjemahkan dengan nama, ism. Nama disebut ism karena ia seharusnya dijunjung tinggi atau karena ia menjadi tanda bagi sesuatu. Ada yang berpendapat bahwa nama adalah hakikat sesuatu yang dinamai itu. Jadi, kalau di sini dikatakan dengan nama Allah, maka itu berarti dengan Allah. Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang Arab sebelum kehadiran Islam memulai pekerjaan-pekerjaan mereka dengan menyebut nama Tuhan mereka. Misalnya Bismi al-Lat, Bismi al-Huda, Bismi al-Uzza. Keduanya adalah nama berhala. Sementara bangsa-bangsa lain dengan menyebut nama raja. Ini dimaksud bahwa pekerjaan dengan menyebut nama raja atau pekerjaan tersebut tidak akan terlaksana tanpa Tuhan atau raja. Kalau demikian, tulis Al-Maraghi lebih lanjut. Arti memulai pekerjaan dengan nama Allah adalah bahwa pekerjaan itu dilakukan atas perintah dan demi Allah, bukan atas dorongan hawa nafsu. Saya ulangi, arti memulai pekerjaan dengan nama Allah adalah bahwa pekerjaan itu dilakukan atas perintah dan demi Allah, bukan atas dorongan hawa nafsu. Ada juga sementara ulama yang berpendapat bahwa kata nama tidak jarang disisipkan pada suatu redaksi
sekedar untuk menguatkan kandungan redaksi itu, sehingga tidak perlu makna harfiahnya ditonjolkan. Jadi, bismillah artinya saya memulai dengan nama Allah atau dengan memohon pertolongannya. Syed Al-Tabbatoni, Syed At-Tabbatobani, seorang pakar tafsir kenamaan dari kalangan Syiah, mengemukakan analisis yang sangat indah tentang penyisipan kata nama dalam redaksi basmalah. Manusia memberi nama kepada sesuatu dengan berbagai tujuan, misalnya untuk mengabadikan nama yang bersangkutan. Seperti ketika kita menamakan satu lokasi dengan nama tersebut. Misalnya sebuah bandara dinamakan Bandara Soekarno-Hatta. Kedua proklamator ini menjadi kekal atau selalu diingat selama bandara itu ada. Kalau jadi nama juga diberikan kepada sesuatu yang memperoleh berkat atau sifat terpuji dari pemilik nama asli. Sebagai contoh, seorang ayah menamai putranya Muhammad dengan maksud agar sang anak meneladani sifat-sifat terpuji dari Nabi Muhammad SAW serta memperoleh berkat beliau. Nah, mengapa ketika kita memulai suatu pekerjaan kita menyebut nama Allah? Jawabannya berdasarkan analisis di atas. Nah, mengapa ketika kita memulai suatu pekerjaan kita menyebut nama Allah? Jawabannya berdasarkan analisis di atas adalah agar pekerjaan itu menjadi kekal di sisi Allah. Di sini bukannya Allah yang namanya disebut itu yang kita harapkan menjadi kekal, karena Dia justru Zat yang maha kekal. Yang kita harapkan adalah agar pekerjaan yang kita lakukan itu serta ganjarannya menjadi kekal sampai di hari kemudian. Banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang tetapi tidak mempunyai bekas apa-apa terhadap dirinya atau masyarakat, apalagi berbekas dan ditemui ganjarannya kelak di hari kemudian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang karya-karya besar dan baik yang dilakukan oleh orang kafir tetapi tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah. Dan kami hadapi hasil-hasil karya mereka yang baik-baik itu. Kemudian kami jadikan ia bagaikan debu yang berterbangan sia-sia belaka. Quran 25:23. Dengan menyebut nama Allah diharapkan suatu amalan akan bernilai abadi dan pelakunya akan mampu mencontoh Tuhan dalam sifat-sifatnya sesuai dengan kemampuan dirinya sebagai makhluk. Nabi berpesan agar manusia selalu berusaha untuk mencontoh Tuhan dalam sifat-sifatnya. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Kata Allah terulang di dalam Al-Quran sebanyak 2698, sebanyak 2698
698 kali menurut sementara ulama. Kata ini berakar dari kata walaha yang berarti mengherankan atau menakjubkan. Jadi Tuhan dinamai Allah karena segala perbuatannya menakjubkan, dan bila dibahas hakikatnya akan mengherankan si pembahas sendiri. Dalam arti hakikat zatnya tidak mungkin akan terjangkau oleh pikiran makhluk-makhluknya. Itu sebabnya terdapat petunjuk yang menyatakan berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zatnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata aliha atau yalahu dalam arti menuju dan bermohon. Tuhan dinamai Allah karena seluruh makhluk menuju serta bermohon kepadanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tersebut pada mulanya berarti menyembah atau mengabdi, sehingga Allah adalah zat yang berhak disembah dan kepadanya tertuju segala pengabdian. Para ulama membedakan antara kata Allah dan ilah, seperti misalnya dalam ucapan kata la ilaha illallah. Al-Maraghi misalnya mengemukakan bahwa ilah yang bisa diterjemahkan Tuhan adalah segala sesuatu yang disembah, baik penyembahan itu dibenarkan oleh ajaran Islam, seperti penyembahan itu dibenarkan oleh ajaran Islam, seperti penyembahan terhadap matahari, bulan, bintang, berhala, hawa nafsu, maupun terhadap yang diperintahkan oleh Islam, yakni Allah. Saya ulangi lagi, bahwa ilah yang bisa diterjemahkan Tuhan adalah segala sesuatu yang disembah, baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh Islam atau dibenarkan oleh Islam, seperti penyembahan terhadap matahari, bulan, bintang, hawa nafsu, maupun terhadap yang diperintahkan oleh Islam, yakni Allah. Sehingga dengan demikian kata ilah mencakup semua objek sesembahan atau semua yang dianggap sebagai kekuatan yang menguasai hidup dan mati sesuatu. Sedangkan apabila zat yang disembah itu merupakan zat yang wajib wujudnya, wajibul wujud, layak dan wajib untuk disembah, maka dialah yang oleh Al-Quran dinamai Allah. Karena itu ketika seorang muslim berkata la ilaha illallah, maka pada hakikatnya dia menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang wajib dan wajar disembah kecuali Allah, atau tidak ada yang menguasai hidup dan mati kecuali zat yang bernama Allah.
Pendapat-pendapat di atas bertitik tolak dari anggapan bahwa kata Allah mempunyai akar kata tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa kata itu tidak terambil dari satu akar kata pun. Kata ini adalah nama bagi Tuhan yang wajib disembah, pencipta segala sesuatu, zat yang harus ada dan selalu harus ada. Ia berbeda dengan zat-zat lain yang pernah ada kemudian tiada, atau yang sedang dan akan ada tetapi suatu ketika pasti akan tiada. Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, guru besar pada Universitas Al-Azhar di Mesir dan salah seorang ulama besar kontemporer serta pakar bahasa Arab, menulis di dalam tafsirnya tentang keistimewaan lafadz Allah. Tulisannya lebih kurang demikian. Allah selalu ada dalam diri manusia, walaupun ia mengingkari wujudnya dengan ucapan ataupun perbuatannya. Kata ini selalu menunjuk kepada Dia yang diharapkan bantuannya itu. Perhatikanlah kata Allah. Bila huruf pertama dihapus, maka ia akan terbaca lillah, yang artinya demi karena Allah. Bila huruf berikutnya dihapus, akan terbaca lahu, yang artinya untuknya. Dan bila sekali lagi huruf berikutnya dihapus, maka ia akan tertulis huruf H yang dapat dibaca hu atau huwa, yang artinya dia. Asy-Syarawi lebih lanjut mengatakan bahwa setiap orang yang mengeluh selalu berkata ah. Kata ini secara tersirat adalah singkatan lebih jauh dari kata Allah. Jadi setiap orang yang mengeluh selalu mengarah keluhannya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa keyakinan tentang adanya Allah ada di dalam sanubari manusia. Mereka memanggil dan mengharapkannya secara sadar atau tidak, khususnya pada saat-saat mereka mengalami keluhan. Terlepas dari soal setuju atau tidak dengan pendapat di atas, yang jelas ketika seseorang berkata Allah, maka dari kata itu tersirat bahwa Dia yang maha, Dia yang namanya demikian adalah Tuhan yang menguasai seluruh hidup dan kehidupannya. Kepadanya seharusnya makhluk mengabdi dan bermohon. Apabila Anda berkata Allah, maka akan terlintas atau seyogianya terlintas dalam benak Anda segala sifat kesempurnaannya. Dia maha kuat, maha bijaksana, maha kaya, maha berkreasi, maha pengampun, maha indah, maha pemberi, maha suci, dan lain sebagainya.
Seseorang yang mempercayai Tuhan pasti meyakini bahwa Tuhannya maha sempurna dalam segala hal, serta maha suci dari segala sifat kekurangan. Sifat-sifat Tuhan yang diperkenalkan cukup banyak. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa sifat atau nama-nama Tuhan berjumlah 99 nama atau sifat. Al-Quran memperkenalkan Tuhan dengan berbagai sifat. Al-Quran memperkenalkan Tuhan dengan berbagai sifat. At-Tobani telah menghitung 127 sifat sebagaimana diperinci dalam tafsirnya Al-Mizan ketika menafsirkan ayat 180 surah Al-A'raf. Demikian banyak sifat nama Tuhan, namun yang terpilih dalam basmalah hanya 2 sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang keduanya terambil dari akar kata yang sama. Agaknya kedua sifat ini dipilih karena sifat itulah yang paling dominan. Dalam hal ini Allah dalam Al-Quran menegaskan, rahmatku mencakup segala sesuatu. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Al-Quran surat ke-7 ayat 156. Sebuah hadis kursi menyebutkan bahwa rahmat Allah mengalahkan amarahnya. Kedua kata tersebut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, berakar dari kata roh, yang juga termasuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang berarti peranakan atau kandungan. Kedua kata tersebut Ar-Rahman, Ar-Rahim berakar dari kata rahim yang juga termasuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang berarti peranakan atau kandungan. Apabila disebut kata rahim, maka yang dapat terlintas di dalam benak adalah ibu dan anak. Dan ketika itu dapat terbayang betapa besar kasih sayang yang dicurahkan sang ibu kepada anaknya. Tetapi jangan disimpulkan bahwa sifat rahmat Tuhan sepadan dengan sifat rahmat ibu, betapapun besarnya kasih sayang ibu itu. Karena telah menjadi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud yang tidak memiliki persamaan baik dalam zat, sifat, dan perbuatannya dengan apapun, baik yang nyata atau dalam khayalan. Dengan demikian, hakikat dan kapasitas rahmatnya tidak dapat menyamai hakikat dan kapasitas siapapun. Abu Hurairah meriwayatkan sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mendekatkan gambaran besarnya rahmat Tuhan. Aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkannya ke bumi ini 1 bagian. 1 bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk. Begitu merata, sampai 1 bagian yang dibagikan itu diperoleh pula oleh seekor binatang yang mengangkat kakinya karena dorongan kasih sayang, khawatir jangan sampai menginjak anaknya. Hadis riwayat Muslim. Curahan rahmat Tuhan secara aktual dilukiskan dengan kata Rahman. Sedangkan sifat-sifat yang dimilikinya seperti yang tergambar dalam hadis di atas dilukiskan dengan kata Rahim. Gabungan kedua kata itu mengisyaratkan bahwa Allah mencurahkan rahmat kepada makhluknya karena memang Dia merupakan zat yang memiliki sifat itu. Sesekali boleh jadi orang yang kikir mengulurkan tangan bantuan kepada orang lain. Namun bantuan itu tidak mengubah watak kekikirannya, sebab mereka tidak bersumber dari sifat pribadinya yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan seorang pemurah ketika mengulurkan bantuan. Dengan kata Ar-Rahman digambarkan bahwa Tuhan mencurahkan rahmatnya, sedangkan Ar-Rahim dinyatakan bahwa Dia memiliki sifat rahmah yang melekat pada dirinya. Ada juga ulama yang memahami kata Ar-Rahman sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan rahmat, tetapi yang bersifat sementara di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang kekal, rahmatnya di dunia yang sementara ini meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali dan tanpa membedakan antara mukmin dan kafir. Sedangkan rahmat yang kekal adalah rahmat di akhirat, tempat kehidupan yang kekal yang hanya akan dinikmati oleh makhluk-makhluk yang mengabdi kepadanya. Kita perhatikan firman Allah. Katakanlah, semuanya itu perhiasan hidup disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khususnya untuk mereka saja di hari kiamat. Al-Quran surat ke-7 ayat 32. Perbedaan makna di atas ditarik dari perbedaan pola kata. Pola kata seperti Rahman, Tabban, Atiyan, dan sebagainya mengandung makna kesementaraan. Berbeda halnya dengan pola kata Rahim, Karim, Azim. Kesemuanya memberi kesan kelanggengan. Ketika seseorang membaca basmalah, maka makna-makna di atas diharapkan menghiasi jiwanya. Ini membawa kepada kesadaran akan kelemahan dirinya serta kebutuhan kepada Allah. Seseorang lalu menghayati kekuatan dan kekuasaan Allah, rahmat dan kasih sayangnya yang tercurah bagi seluruh makhluk. Kalau yang demikian itu
tertanam di dalam jiwa, maka pasti nilai-nilai luhur terjelma keluar dalam bentuk perbuatan. Karena perbuatan merupakan cerminan dari suasana jiwa. Seseorang yang sedang dirundung kesedihan atau sakit, keindahan menjadi hampa. Seseorang yang sedang dimabuk asmara, segalanya akan tampak indah. Ini sesuai dengan pepatah yang berbunyi, setiap wadah menumpahkan isinya. Jika sebuah gelas berisi sirup, jangan mengharap bila ia tumpah akan menumpahkan selain sirup. Jika hati dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayang Tuhan, maka pasti pekerjaan yang dilakukan mencerminkan pula rahmat dan kasih sayang itu. Ucapkanlah basmalah pada saat menulis. Niscaya kasih sayang akan tercurah kepada kertas yang Anda tulis dan kepada pena yang Anda gunakan. Kata-kata yang Anda tulis pun akan mencerminkan kasih sayang itu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampumu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah periukmu dan sebutlah nama Allah. Rapatkan kendimu dan sebutlah nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya dengan basmalah sebagai pengajaran kepada umat agar mereka mencontoh dalam memulai segala pekerjaan mereka. Pekerjaan itu niscaya membuat Anda akan selalu gembira, optimis, dan terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengerti nilai dari membaca basmalah mungkin akan berkata bahwa dalam menjumlah 2 tambah 2 baik dengan atau tanpa basmalah hasilnya adalah 4. Pendapat ini keliru. Akan dapat tampak secara khusus dalam kenyataan, yakni bahwa tidak mustahil jumlah 4 itu hanya ada di atas kertas. Sedang dalam kenyataannya hanya 3, yang 1 telah masuk ke dalam sakunya sendiri. Hal ini bisa terjadi karena ketika melakukan penjumlahan itu, ia tidak merasakan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui itu. Suatu benda yang digunakan oleh orang yang tidak membaca basmalah bisa diperlakukan sewenang-wenang, dilempar, ditindih, tidak dipelihara, dan sebagainya. Karena hatinya ketika itu tidak dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayang. Benda yang di tangannya itu pun tidak menghasilkan manfaat. Penulisan kata bismi tanpa menggunakan huruf alif, sebagaimana halnya pada kata yang sama pada surah Iqra. Bismi menjadi pembahasan para ulama. Al-Qurtubi 671 Hijrah berpendapat bahwa penulisan tanpa huruf alif ini hanya atas dasar alasan praktis. Bismillah, bismi sangat sering ditulis. Maka demi mempersingkat tulisan, huruf alif itu ditiadakan. Mungkin dalam bahasa Indonesia biasa disamakan dengan kebiasaan menulis di SP.
sebagai disingkat dari dan sebagainya, TSB, untuk kata tersebut. Namun Az-Zarkashi 794 Hijriah mengatakan bahwa dalam kitab Burhan bahwa tata cara penulisan Al-Quran mempunyai rahasia-rahasia tertentu dalam hal menanggalkan huruf alif pada suatu kata. Ia mengemukakan semacam kaidah, yaitu huruf alif apabila tidak ditulis dalam satu kata pada ayat Al-Quran yang seharusnya ditulis menurut tata cara penulisan, maka hal tersebut antara lain untuk mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam rangkaian kata itu yang tidak dapat terjangkau hakikatnya oleh panca indera. Kata Allah pada basmalah tidak dapat terjangkau hakikatnya. Demikian juga kata Ar-Rahman yang seharusnya ditulis dengan alif. Kata ini merupakan nama khusus bagi Allah dan tidak digunakan untuk selainnya. Sebagaimana nama Tuhan, hakikat kata ini pun tidak mungkin terjangkau. Adapun penulisan Bismi Rabbika dengan menggunakan alif, maka hal ini karena sifat rububiyah, pemeliharaan Tuhan dapat terjangkau oleh panca indera manusia. Rasid Kaflifah 1990 Masehi berpendapat lain. Menurutnya, menanggalkan satu huruf alif pada basmalah adalah agar jumlah huruf-huruf ayat ini menjadi 19, tidak 20. Angka 19 mempunyai rahasia yang terkait dengan Al-Quran, termasuk dengan basmalah itu sendiri. Di dalam Al-Quran kata ism Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim mempunyai jumlah yang dapat dibagi habis oleh angka 19. Ism 19 kali, Allah 2698 kali. Artinya 2698 dibagi 19 sama dengan 142. Ar-Rahman 57 kali. Artinya 57 dibagi 19 sama dengan 3. Ar-Rahim 114 kali. Artinya 114 dibagi 19 sama dengan 6. Seandainya Bismi ditulis dengan alif, maka perkalian di atas tidak akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim adalah pangkal tempat Muslim bertolak yang mempunyai 19 huruf. Demikian pula dengan ucapan hauqalah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya untuk memperoleh manfaat dan upaya untuk menolak kesukaran kecuali dengan bantuan Allah. Kalimat ini pun mempunyai 19 huruf. Dengan demikian, permulaan dan akhir usaha setiap muslim berkisar pada bantuan, kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 30 dinyatakan bahwa penjaga neraka berjumlah 19 malaikat. Basmalah dan hauqalah yang masing-masing mempunyai 19 huruf itu dapat menjadi perisai bagi
seseorang dari ancaman para penjaga neraka itu. Apabila ia benar-benar menghayati dan mengamalkan isi kandungan dari masing-masing kalimat tersebut. Al-Baihaqi 889 Hijriah menulis dalam tafsirnya Nazam Al-Duror bahwa jumlah huruf-huruf basmalah adalah 19 yang tertulis dan hanya 18 yang terucap. 19 sebagai isyarat tentang apa yang telah disebut di atas dan 18 yang terucap itu sebagai isyarat dari jumlah rakaat-rakaat sholat 5 waktu ditambah dengan minimal sekali sholat witir. Ini pun sebagai isyarat bahwa rakaat-rakaat sholat tersebut dapat mendatangkan rahmat dan anugerah Tuhan bagi yang melakukannya. Demikian kesan-kesan yang diperoleh khususnya oleh ulama-ulama tasawuf dari ayat pertama surat Al-Fatihah. Apa yang dikemukakan di atas merupakan salah satu corak penafsiran Al-Quran yang dikenal dengan nama tafsir Ish'ari. Menurut para pakar penafsir, semacam ini bersifat sangat objektif karena ia baru dapat diterima apabila penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah kebahasaan serta prinsip-prinsip keagamaan dan tidak dinyatakan sebagai satu-satunya makna dari ayat yang ditafsirkan itu. Kalau apa yang dikemukakan di atas tentang rahasia-rahasia penulisan ayat-ayat Al-Quran dapat diterima kebenarannya, maka cara-cara penulisan semacam itu harus dipelihara. Inilah antara lain alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang secara tegas menyatakan bahwa penulisan ayat-ayat Al-Quran harus benar-benar sesuai dengan cara penulisan yang ditempuh oleh para penulis wahyu. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak menerima wahyu Al-Quran dalam bentuk tulisan. Beliau tidak menerima naskah untuk dibaca. Beliau hanya menerima bacaan. Kemudian para sahabat penulis wahyu yang menulis dengan cara mereka masing-masing apa yang mereka dengar secara lisan itu. Tidak ada satu ayat atau hadis sahih yang dapat dijadikan dasar untuk melarang penulisan ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk dan cara apapun selama penulisnya dapat mengantar kepada bacaan yang benar. Pendapat ini dianut antara lain oleh Bapak Sosiologi kenamaan Ibnu Khaldun. Ada pendapat moderat yang menggabungkan kedua pendapat di atas, yaitu boleh menulis ayat-ayat Al-Quran selama penulisan tersebut tidak dimaksud sebagai himpunan ayat-ayat atau mushaf. Misalnya, penulis artikel dapat menulis ayat-ayat Al-Quran dengan cara dan bentuk apapun, dengan huruf Latin, Jawa, Kanji misalnya. Tetapi bila ayat-ayat tersebut dihimpun untuk menjadi suatu mushaf, maka ketika itu demi memelihara keaslian Al-Quran, ayat-ayatnya harus ditulis
sesuai dengan cara dan bentuk sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agaknya pendapat inilah yang wajar dikembangkan, karena dengan demikian keaslian penulisan ayat-ayat Al-Quran tetap terpelihara, sehingga rahasia-rahasia yang dikandungnya bila ternyata ada juga ikut terpelihara. Sementara itu pula penulisannya dengan tata cara yang populer di kalangan suatu masyarakat akan lebih memudahkan penyebarluasan pengetahuan tentang Al-Quran serta menjaga kesalahan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika masta'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. A'udzu bika bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.